Bab bakteri. Hari ini kita akan mempelajari struktur dan morfologi tubuh bakteri serta cara hidup bakteri. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis Archaebacteria dan Eubacteria berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Lalu keterampilannya membedakan Archaebacteria dan Eubacteria berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Ini adalah indikator pencapaian kompetensinya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang ciri-ciri bakteri, yakni organisme uniseluler, bersel tunggal, prokaryotik, yakni tidak memiliki membran inti atau membran sel. Ukurannya sangat kecil, biasanya hanya berukuran 0,5 sampai 5 mikron. Hidup secara soliter atau sendiri-sendiri atau berkoloni atau berkelompok, serta ada yang bersimbiosis, parasit, dan saprofitik. Umumnya tidak berkloroplas kecuali bakterioklorofil dan bakteriopurpurih. Berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Hidupnya kosmopolit, dapat hidup dan ditemukan di mana saja. Morfologi bakteri atau bentuk bakteri. Berdasarkan bentuk selnya, bakteri dapat dibedakan menjadi 3, yakni kokus, basil, dan spirulum. Nah, kokus adalah sel berbentuk bola. Ini macam-macamnya. Ada monokokus, diplococcus, streptococcus, tetracoccus, staphylococcus, dan sarkina. Yang kedua, basil, sel berbentuk batang, yakni monobacillus, streptobacillus, diplobacillus, coccobacillus, dan palisade. Yang ketiga, spirillum, yakni sel berbentuk spiral atau bergelombang. Spiral berarti bergelombang ya. Contohnya Thiospirillopis floridana. Lalu vibrio atau koma, contohnya Vibrio cholerae. Ada lagi spiroseta, yakni spiral yang ujungnya lancip, contohnya Treponema pallidum. Nah, ini adalah penataan sel bakteri, penjelasan dari yang tadi sudah ada bentuknya. Struktur sel, ada kapsul, dinding sel, membran, DNA, pilus, nukleoid, sitoplasma, flagella, ribosom, mesosom, plasmid. Dinding sel ini fungsinya untuk melindungi isi sel dan memberi bentuk sel. Bentuk kaku pada sel disebabkan oleh peptidoglikan yang tersusun dari polisakarida dan polipeptida. Nah, berdasarkan struktur dan komposisi dinding sel yang dimiliki, bakteri dibedakan menjadi 2, yakni bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif ciri-cirinya memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tebal serta kandungan lemak yang rendah. Bila diwarnai dengan perwarna gram akan terlihat berwarna ungu. Kita melihatnya dengan menggunakan mikroskop. Contohnya Lactobacillus bulgaris, Bacillus thuringiensis, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum. Yang kedua, bakteri gram negatif. Ini kebalikan dari bakteri gram positif, memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikan tipis serta kandungan lemak yang tinggi. Bila diwarnai dengan pewarna gram akan terlihat berwarna merah. Contohnya Salmonella typhi, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae.
membran sel. Perannya adalah mengendalikan transport zat menuju ke dalam dan keluar sel. Fungsinya melindungi seluruh isi sel karena berbatasan langsung dengan sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air kurang lebih 80%. Terdapat nutrisi terlarut yang diperlukan oleh sel seperti karbohidrat, lemak, asam amino, dan ion organik. Nukleoid atau materi genetik, ribosom, badan inklusi. Fungsinya adalah tempat metabolisme sel untuk mendapatkan energi. Mesosom dihasilkan dari lipatan membran sitoplasma ke arah dalam atau invaginasi. Fungsinya berperan dalam sintesis dinding sel dan pembelahan inti sel. Nukleoid yakni kromosom atau DNA bakteri berbentuk sirkuler seperti lingkaran terletak memadat dalam suatu sitoplasma. Ribosom. Fungsi ribosom adalah untuk mensintetis protein. Ribosom bakteri lebih kecil dibandingkan dengan ribosom pada sel eukariot. Plasmid yakni materi genetik di luar kromosom, berbentuk sirkuler tetapi lebih kecil daripada nukleoid. Fungsinya membawa sifat yang membuat bakteri bertahan hidup. Contohnya plasmid R atau resistensi, membawa sifat ketahanan terhadap antibiotik. Selanjutnya badan atau kantong inklusi. Fungsinya adalah tempat menyimpan senyawa kimia dalam bentuk granular atau globular di sitoplasma. Badan inklusi ini berdasarkan jenis bakterinya ada dibagi menjadi 6, yakni granular cyanophysin, yakni badan inklusi yang terdapat pada cyanobacteria berfungsi menyimpan nitrogen. Carboxysome, yakni vakuola mengandung enzim untuk fiksasi CO2 pada bakteri pengikat nitrogen. Vakuola gas memungkinkan bakteri mengapung ke permukaan air dan memperoleh cahaya untuk fotosintesis pada bakteri fotosintetik. Granular sulfur atau belerang disimpan dalam sitoplasma. Granular glikogen digunakan sebagai cadangan energi. Protein toksin. Bacillus thuringiensis menghasilkan protein bersifat toksin atau racun pada serangga sehingga dapat digunakan sebagai biopeptisida. Endospora. Endospora ini adalah DNA bakteri yang diselubungi dinding tebal dan tahan terhadap lingkungan. Fungsinya bertahan di lingkungan yang kurang menguntungkan seperti kekeringan, suhu tinggi, senyawa kimia berbahaya. Bila endospora berada di lingkungan sesuai, maka dindingnya akan pecah dan bakteri kembali memulai hidup. Contohnya adalah Clostridium tetani, penyebab tetanus, Bacillus anthracis, penyebab antraks. Flagella. Nah, flagella ini adalah strukturnya seperti benang, tersusun atas protein yakni flagellin. Fungsinya adalah sebagai alat gerak. Nah, macam-macam bakteri berdasarkan letak flagellanya ada 5, yakni atrik, tidak memiliki flagel. Monotrik, memiliki satu flagel pada salah satu ujungnya seperti gambar yang bergerak berikut. Lophotric, memiliki sejumlah flagel pada salah satu ujungnya. Amphitrik, memiliki sejumlah flagel pada kedua ujungnya, sedangkan peritrik memiliki flagel pada seluruh permukaan tubuhnya. Uniseluler atau bersifat bersel tunggal, prokaryotik, tidak mempunyai membran intri atau membran. Pili dan fimbria. Pili kalau jamaknya disebut pilus, yakni struktur yang melekat pada membran plasma berupa benang mirip flagella tetapi lebih pendek dan lebih tipis. Banyak terdapat pada bakteri gram negatif dan sedikit pada bakteri gram positif.
Fungsinya sebagai alat pelekatan, pertukaran materi genetik dari satu sel ke sel lain melalui proses konjugasi. Fimbria ini adalah struktur menyerupai pili, tetapi lebih kecil dan lebih pendek serta tidak dapat digunakan dalam proses kapsul. Beberapa jenis bakteri memiliki kapsul. Kapsulnya adalah lapisan yang tersusun atas polisakarida dan protein, serta lender yang menyelimuti sel. Nah, fungsinya adalah pelindung sel dari fagositosis atau kondisi lingkungan. Cadangan makanan melekatkan diri pada substrat, terutama pada bakteri patogen. Cara hidup bakteri ini berdasarkan kebutuhannya ada 3. Kebutuhan akan oksigen, akan karbon, dan akan sumber energi. Kebutuhan akan oksigen bakteri dibagi menjadi 3, yakni bakteri aerob yang membutuhkan oksigen dalam kehidupannya. Contohnya Pseudomonas aeruginosa dan Bacillus subtilis. Yang kedua, bakteri anaerob obligat. Ini tidak dapat hidup jika ada oksigen karena akan bersifat racun bagi bakteri. Contohnya Clostridium botulinum, Clostridium tetani, Clostridium perfringens. Selanjutnya ada bakteri anaerob fakultatif. Ya, ini bakteri yang dapat hidup jika ada oksigen ataupun tidak ada oksigen. Contohnya Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhi, Shigella dysentery. 2. Kebutuhan akan karbon. Bakteri dibagi menjadi 2, bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof menggunakan CO2 atau karbon anorganik sebagai sumber karbonnya. Dapat membuat makanannya sendiri karena dapat menyusun senyawa organik dari CO2. Bakteri heterotrof menggunakan karbon organik sebagai sumber karbonnya. Bakteri heterotrof dibagi menjadi 2, yakni bakteri saprofit dan parasit. Kalau saprofit memperoleh senyawa karbon dari sisa organisme hidup, berarti sudah mati ya. Sedangkan bakteri parasit memperoleh senyawa karbon dari organisme yang masih hidup. Kebutuhan akan sumber energi, ada bakteri fototrof, ada bakteri kemototrof. Bakteri fototrof mendapatkan energinya dari cahaya, sedangkan kemototrof mendapatkan energi dari oksidasi senyawa kimia, organik maupun anorganik seperti glukosa, pati, nitrat, sulfat, dan lain-lain. Bakteri menggunakan karbon dan energi secara bersamaan. Jika ditinjau dari 2 sumber tersebut, maka bakteri dapat dikelompokkan menjadi 4. Pertama, bakteri fotoautotrof menggunakan senyawa non-organik CO2 sebagai karbon dan cahaya sebagai sumber energi untuk mensintesis makanannya. Bakteri kemoautotrof menggunakan CO2 sebagai sumber dan senyawa kimia sebagai sumber energi untuk mensintesis makanannya. Bakteri fotoheterotrof menggunakan senyawa organik sebagai sumber karbon dan cahaya sebagai sumber energi untuk mensintesis makanannya. Bakteri fotoheterotrof menggunakan senyawa organik sebagai sumber karbon dan senyawa kimia sebagai sumber energi untuk mensintesis makanan.